Ventolin, pakai Iya, Bu. di Buckspeed ya, obatnya di Buckspeed. Ya sebenarnya video ini Ada Buckspeed nih. Nini. Ya, ini micromis, jadi ada selangnya, ada maskernya, ada chamber. Ini punya anak, ini anak kecil, makanya kita pakai ini aja. Ya. Kalau dewasa hampir sama dengan masker dewasa. Ya, kemudian nanti obatnya dimasukin ke sini. Ya, ini bisa dibuka. Ya, ini namanya chamber. Oke, terus nanti obatnya seberapa banyak sesuai dengan pesanan dokter. Misalnya ada Ventolin 1 ampul, kemudian apa Pulmicort misalnya ya, nama-nama obat itu ya. Enggak ada ya, belum ya? Kita pakai sarung kalau perlu pasiennya semipolar, maka posisinya semipolar. Oke. Biasa perkenalan, identifikasi, kemudian menjelaskan tujuan. Ya. Obatnya, beda ya obatnya ya. Ya. Tapi ada. Ini namanya, ini Ventolin, ini buat pasien asma biasanya ya, Ventolin. Ini bentuknya ampul ya, Ventolin. Ini kita lepasnya gini ya, mudah ya, tinggal copot, kemudian kita masukkan ya, masukkan. Ini misalnya pesanannya 1 ampul ditambah NaCl, misalnya NaCl 2 cc misalnya ya, tambah NaCl 2 cc. Cara masukin obatnya seperti ini ya. Kemudian pertama kita auskultasi dulu nggak di situ? Ada nggak auskultasi dulu? Nggak ada. Auskultasi dulu nggak? Nggak ada. Nggak usah ya? Nggak usah. Nanti giliran bawa alat apa saya tanya kamu bingung. Kemudian alatnya kita pasangkan dulu ke kalau ini ada dua metode. Kalau kita punya alat inhalasi, ini tinggal dimasukin aja, tinggal dicolok ke alat inhalasi. Tapi kalau misalnya nggak ada inhalasi, kita bisa pakai oksigen. Ya. Nih, kalau di rumah sakit bisa pakai inhalasi, bisa pakai inhalator, bisa pakai. Misalnya pasiennya yang diinhalasi 10 orang misalnya, tapi alatnya cuma 1, kan lama ya, ini bisa sampai setengah jam loh ini, atau 45 menit. Jadi bayangkan kalau alatnya cuma 1 yang butuh inhalasi 10, gitu ya. Ini bisa. Kemudian kita pakai 10 sampai 15 liter, beda 10 liter. 10, nanti dia akan nguap airnya. Sama dengan fungsinya hampir sama dengan inhalasi. Ya. Jadi kalau ini kita masukin, kita coba dulu ya. Dia berfungsi nggak? Dia berfungsi. Ya, ada uapnya. Kita matikan baru ke ya, pasiennya nanti yang di
didokumentasikan apa, kalau inhalasi pasiennya nggak boleh ditinggal. Jadi kalau ada di rumah sakit kalian nemu pasien di inhalasi ditinggal itu salah. Karena kalau pasien sadar dia bisa aja ngelepas, atau bisa aja dia berubah posisi, bisa aja ketekuk, gitu ya, bisa dilepas-lepas pasiennya, gitu ya. Atau pasiennya batuk-batuk, kalau batuk-batuk sih stop aja dulu, biar dia batuk dulu, keluarin slemnya, baru lanjut lagi, gitu ya. Makanya jangan ditinggal. Kadang-kadang saya suka nemuin alatnya bunyi, kan kedengeran kan dari nurse station alatnya bunyi, tapi ini udah di gimana gitu, yang penting bunyi kan kedengeran gitu. Nggak taunya ini tidak dipahami. Itu kan teorinya ya, nggak boleh ditinggal. Kita lihat respon pasiennya gimana saat diberikan inhalasi, pasiennya kooperatif atau tidak gitu, atau dilepas-lepas terus gitu ya, atau pasiennya merasa tambah sesak ya, seperti itu gitu ya. Apalagi kalau anak kecil dia nangis terus meronta-ronta sampai harus dipegangin sama ibunya, kadang harus sambil digendong, ibunya megang gitu ya. Tapi sebenarnya semakin anaknya nangis, itu obat yang dihirup jadi banyak. Jadi kan dia nangis, dia pasti narik nafas panjang, itu obatnya makin ya. Anjurkan pasien untuk menghirup obatnya ya. Terus kalau misalnya pasiennya ngerasa sesak ya, misalnya kan ini pakai, pasiennya nggak pakai oksigen ya, tapi kalau pasiennya pakai oksigen gitu ya, pasien sesak gitu, kita bawa pulse oksi gitu ya. Ini kan di di ruangan tuh oximetri itu bisa dibuat juga gitu, sama-sama ya. Ini lama, bisa 45 menit, bisa 30 menit, tergantung alatnya gitu ya. Kalau udah kita lepas, kita bersihkan dulu pakai tisu. Tadi saya nemu tisu ya. Tisu. Ini area pipi, hidung, mulutnya yang kena obat itu dibersihkan gitu ya. Nanti sesuai dengan itu aja ya urutannya ya. Jadi besok hari Rabu ya kalian nyoba aja ya. Lebih bagus kalau pakai tisu basah dulu, baru pakai tisu kering ya. Responsinya paling tujuan apa, tindakan sama apa yang didokumentasikan. Ini kalau di ruangan nanti ini dicuci ya, dibersihkan, boleh pakai kasa basah. Kalau ini harus dicuci ini, karena nanti dia suka pada berserak putih-putih. Ini dibersihkan aja di air mengalir, kemudian dikeringkan ya. Ya, dibersihkan. Jadi satu pasien satu ini kromis, nggak boleh ganti-ganti ke pasien gitu ya. Ini bisa untuk beberapa kali inhalasi sampai suka dibawa pulang. Kalau pasien asma ini dibawain pulang. Jadi nanti dia kalau mau inhalasi di poliklinik dia nggak usah beli ini lagi. Ada pertanyaan? Nanya? Tadi kan suction sama nebu itu kan sama-sama penghisapan lendir ya Bu. Cara ngebedainnya kalau misalnya kasusnya pasien itu mengalami sesak nafas, kita tahu oh ini dikasih suction, oh itu dikasih nebu, itu kayak gimana Bu perbedaannya? Kalau suction itu dia mengurangi lendir yang ada di jalan nafas dengan cara dihisap, jadi jalan nafasnya bebas. Tapi kalau inhalasi itu dia mengencerkan sekret atau mengencerkan lendir ya, lendirnya yang yang kental ya, susah dibatukan, kita bantu pakai inhalasi, nanti dia lebih encer, jadi mudah disakit atau mudah dibatukan. Kalau untuk inhalasi, jadi kalau inhalasi itu bukan menarik suction enggak. Jadi kalau inhalasi, kalau pasien punya gangguan sistem
respirasi ini bisa jadi tindakan yang bisa jadi ini adalah tindakan yang memang sudah direncanakan, misalnya manajemen jalan nafas gitu ya, atau latihan batuk efektif. Ya ini inhalasi dan suctioning bisa dilakukan semuanya. Atau latihan batuk efektif, pernafasan, fisioterapi dada itu bisa pasien semua dilakukan bisa. Ditambah lagi dengan obat pengencer dahak yang injeksi bisa aja, bisolvon misalnya, bisolvon injeksi atau bisolvon sirup bisa jadi. Jadi gimana caranya untuk mengencerkan dahak pada pasien-pasien PPOK ya, pasien penyakit paru obstruktif kronis, kan dia nggak bisa ngeluarin dahak tuh, udah tua ya. Jadi kita bantu ngencerin dahaknya dengan inhalasi, kemudian kita bantu dia ngeluarin dahaknya karena dia nggak mampu batuk efektif dengan suction. Terima kasih Bu. Ada lagi? Ya. Saya mau nanya Bu, nanti kalau ujian itu pakainya berapa lama, kan tadi sesuai prosedur itu Sebentar 30 aja, 45. sebentar aja. Sebentar. Kalau udah kalau sudah dia diberikan, kamu kira-kira responnya gimana pasiennya, ya udah langsung lepas. Jadi sambil dibicarain gitu Bu, respon pasien yang gini-gini baru Ya, dibahas. nanti sambil responsif. Kalau udah selesai, ya udah diberesin aja. Lagi? Respon pasien kayak gimana? Udah? Oke.